Selamat pagi, apa kabar? Hari Minggu yang lalu saya mengunjungi gereja Korea yang terletak di Dayton, dekat dari Columbus tempat ini. Kemudian 2 kali berkhotbah. Tapi di Amerika Serikat sekarang ada masalah serius yaitu coronavirus. Maka sekitar separuh saja hadir, kemudian memuliakan nama Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih oleh karena setiap hari Minggu kami boleh berkumpul di aula untuk beribadah kepadamu. Sampai saat ini, walaupun ada masalah coronavirus yang serius, tapi kami belum pernah satu kali pun berhenti beribadah bersama-sama. Itu adalah kasih karunia Tuhan Allah bagi kami, berkat Tuhan Allah yang luar biasa bagi kami. Oh Tuhan, hari ini juga berkumpul untuk belajar firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, memberikan hikmat ke atas kami secara berlimpah-limpah, agar kami bisa menyadari rahasia firman-Mu dengan segenap hatinya dalam pekerjaan Roh Kudus. Maka kami mendengar firman Allah itu sebagai lema bagi kami yang masing-masing. Maka kami mendapat iman yang lebih teguh, iman yang lebih kuat. Maka di dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pelayanan misi, kami senantiasa mengandalkan kepada Tuhan Allah saja, lebih sungguh-sungguh memuji nama Tuhan Allah, bersyukur. Maka kami sebagai anak-anak Tuhan Allah memuliakan nama-Mu. Hari ini juga hamba-Mu yang akan mengajar firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus. Maka dalam pekerjaan Roh Kudus, dalam hadirat Roh Kudus, saya hanya mengajar dan belajar bersama-sama. Oh Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka Yohanes pasal 11 ayat 41 sampai 46. Yohanes pasal 11 ayat 41 sampai 46. Mari kita membaca bersama-sama. Yohanes pasal 11 ayat 41 sampai 46. 1, 2, 3. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkanku aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan bukannya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Amin. Ayat 43, Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Yang pertama, kita perlu memperhatikan doa Yesus. Menurut ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku.
Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan doaku. Aku menunjukkan doaku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yaitu dengan kata yang lain, Yesus yang diutus oleh Tuhan Allah ke dunia ini. Di sini kita perlu memperhatikan perkataan Yesus. Ayat 41. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Engkau selalu mendengarkan aku. Yesus berdoa kemudian mengucap syukur kepada Tuhan Allah oleh karena Tuhan Allah sudah mendengarkan doa Yesus. Kemudian Yesus mengakui lagi, Tuhan Allah senantiasa mendengarkan doa-doa Yesus. Waktu Yesus berdoa kepada Tuhan Allah. Di sini kita perlu memikirkan doa-doa kita. Dengan kata yang lain, bagaimana kita bisa berdoa kepada Tuhan Allah? Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan Allah dalam doa? Bagaimana kita bisa maju depan kepada Tuhan Allah dalam doa? Kita bersekutuan dengan Tuhan Allah dalam doa. Ini adalah hal yang luar biasa. Ini adalah kasih karunia Tuhan Allah yang luar biasa bagi kami. Apakah saudara-saudara sudah memahami, sudah menyadari? Kalau saudara-saudara bisa menjawab dengan benar terhadap pertanyaan ini, bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan Allah dalam doa? Bagaimana kita bisa bersekutuan dengan Tuhan Allah dalam doa? Memang mereka sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka berusaha berdoa dalam pekerjaan Roh Kudus dengan benar. Coba memikirkannya. Menurut Alkitab Kejadian pasal 1, 2, 3. Pada dasarnya kita sebagai keturunan Adam adalah orang berdosa. Kita mempunyai sifat dasar yang rusak. Dengan kata yang lain, menurut Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Ini berarti apa? Sebagai orang berdosa, kita adalah orang mati secara rohani. Jadi tidak bisa mengenal, tidak bisa memahami pekerjaan Tuhan Allah secara rohani. Yang kedua, hubungan kita dengan Tuhan Allah sudah terputus. Menurut Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2, yang mana memisahkan kita dari Tuhan Allah, itu adalah dosa kita. Menurut Alkitab Kejadian pasal 3, setelah Adam yang mewakili manusia berbuat dosa, yaitu makan buah yang dilarang, dia harus meninggalkan Tuhan Allah. Oleh karena Tuhan Allah adalah terang, dan Adam yang berbuat dosa menjadi gelap. Terang dan gelapnya tidak bisa berada bersama-sama. Maka menurut Alkitab, Adamnya dikeluarkan dari Taman Eden. Setelah itu, sebagai keturunan Adam, kita tidak bisa datang kepada Tuhan Allah lagi dengan cara apapun. Karena adalah masalah dosa. Oke? Kalau itu bagaimana kita bisa menjadi datang kepada Tuhan Allah lagi? Bagaimana kita bisa maju depan kepada Tuhan Allah lagi untuk bertemu dengan Tuhan Allah? Dengan kata yang lain, siapakah menyelesaikan masalah dosa kita yang mengganggu bertemu dengan Tuhan Allah? Itu adalah apa?
tubusan Yesus Kristus. Yesus memikul segala dosa kita dan disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sebelumnya, Yesus menderita penderitaan yang luar biasa. Dia diludahi, dia dipukul, dia dicambuk, dia dipaku. Melalui penderitaan-penderitaan yang tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata manusia, Yesus disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yaitu secara singkatnya, melalui tubusan Yesus Kristus, masalah dosa kita selesai. Maka kita bisa datang kepada Tuhan Allah. Dengan cara apa kita datang kepada Tuhan Allah? Cara yang kedua, satunya melalui firman Allah. Cara yang keduanya doa. Jadi untuk kita datang kepada Tuhan Allah dalam doa, Yesus menderita penderitaan yang luar biasa. Maka kita bisa berdoa kepada Tuhan Allah untuk bersekutuan. Jadi kita sekarang menjadi berdoa kepada Tuhan Allah. Kita sekarang menjadi bersekutuan dengan Yesus dalam doa. Sebelumnya atau di belakangnya ada hal yang luar biasa. Itu adalah tubusan Yesus Kristus yang dilakukan dalam penderitaan Yesus. Kalau begitu, apakah kita bisa berdoa malas? Apakah kita bisa berdoa sambil melayang-layang? Apakah kita bisa berdoa secara rutinitas? Apakah kita bisa berdoa sambil mengantuk? Atau walaupun berdoa tapi tidak percaya bahwa Yesus senantiasa mendengar doa-doa kita. Walaupun sambil berdoa, banyak orang tidak mengantisipasi jawaban doa. Hanya dengan mulut saja omong-omong. Hanya secara rutinitas berdoa saja. Itu adalah aturan asrama, maka secara paksa ikut doa saja. Di dalam hatinya tidak ada keinginan, tidak ada kesukaan untuk berdoa, untuk datang kepada Tuhan Allah dalam doa atau melalui doa. Sebenarnya salah paham artinya doa juga. Doa itu berarti apa? Doa artinya kita senantiasa meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus? Bukan. Dalam doanya termasuk isi meminta sesuatu kepada Tuhan Allah. Tapi itu bukan hal yang terutama. Doa adalah suatu proses untuk menemukan kehendak Tuhan Allah. Doa adalah suatu proses untuk mencari keinginan Tuhan Allah, rencana Tuhan Allah, kemauan Tuhan Allah. Kemudian berdoa sesuai dengan keinginan Tuhan Allah, sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, sesuai dengan kemauan Tuhan Allah. Kemudian kita mendapat jawaban 100%. Sekarang saya memikirkan artinya doa lagi. Saya juga banyak bertobat. Wah, di belakang kita berdoa ada penderitaan Yesus yang luar biasa. Oleh karena pada dasarnya kita adalah orang berdosa, hubungan kita dengan Tuhan Allah sudah terputus. Enggak bisa maju, enggak bisa datang dalam doa. Tapi siapakah membuat kita datang kepada Tuhan Allah dengan berdoa atau dalam doa? Melalui tubusan Yesus Kristus.
melalui penderitaan Yesus yang berdarah di atas kayu salib. Maka masalah dosa yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan Allahnya dipulihkan lagi. Maka datang kepada Tuhan Allah dalam doa. Kalau saudara-saudara betul-betul memahami artinya doa ini dengan benar, sikap doanya, keinginan untuk doanya harus berubah. Kita waktu yang akan datang, kita terus berdoa secara rutinitas. Kita berdoa sambil mengantuk. Kita berdoa sambil melayang-layang. Ini artinya apa? Bagaimana kita menjadi berdoa kepada Tuhan Allah? Tentang itu masih belum memahami dengan baik. Masih belum mengerti dengan sepenuh hatinya. Dalam teks ini, Yesus mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Oleh karena Tuhan Allah telah mendengarkan doanya. Lagi, Tuhan Allah senantiasa mendengarkan doanya. Tapi hanya satu kali mencoba berdoa saja. Hanya berdoa dengan mulut saja. Walaupun berdoa tapi di dalam hatinya tidak percaya jawaban doa. Kemudian komplain, kemudian berbicara secara negatif. Walaupun saya berdoa, Tuhan Allah tidak mendengarkan doaku. Walaupun saya meminta sesuatu dalam doanya, Tuhan Allah tidak pernah kasih kepadaku. Wah, Tuhan Allah yang kikir. Ini menunjukkan apa? Dia memanggil nama Tuhan Yesus. Dia memanggil nama Tuhan Allah. Sebenarnya, dia tidak percaya kepada Yesus. Tidak bisa mencari alasan tentang kurang percaya. Kemudian ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Melalui mujizat ini, Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus yang diutus oleh Tuhan Allah. Kemudian ini berkaitan dengan Yohanes pasal 20 ayat 31, yaitu key sentence bagi Yohanes dan 4 kitab Injil ya. Menurut Yohanes pasal 20 ayat 31, kita sudah kenal dengan baik. Kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kalau itu melalui mujizat ini, apakah imam-imam besar percaya kepada Yesus? Apakah orang Farisi percaya kepada Yesus? Kemudian ayat 43, ayat 44, 43. Dan susah berkata demikian, berusullah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan bukannya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukakanlah kain itu dan biarkan ia pergi. Melalui mujizat ini, Tuhan Yesus mau membuktikan apa? Itu menurut 42, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Melalui mujizat ini, Yesus mau membuktikan bahwa Yesus yang diutus oleh Tuhan Allah ke dunia ini. Jadi melalui mujizat ini, itu menjadi bukti yang tetap ya. Menurut ayat 40, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Jadi melalui mujizat ini Tuhan Yesus sudah menyatakan kemuliaan Tuhan Allah. Sudah memperlihatkan kemuliaan Tuhan Allah, sudah memuliakan nama Tuhan Allah. Kita seringkali memakai kalimat memuliakan nama Tuhan Allah. Memuliakan nama Tuhan Allah itu artinya apa? Melalui suatu mujizat, melalui suatu tanda, melalui suatu perbuatan yang baik, melalui iman yang baik. Orang-orang yang belum percaya kepada Yesus atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berbicara, wah, Tuhan Allah yang luar biasa. Wah, Tuhan Allah yang hidup, bukan Tuhan Allah yang mati. Oh, bagi Tuhan Allah tidak ada hal yang mustahil. Kata-kata seperti ini dikatakan pada waktu itu kita memuliakan nama Tuhan Allah. Kalau begitu, setelah itu, bagaimana imam-imam besar atau orang Farisi reaksi terhadap mujizat dan diadakan oleh Yesus? Ayat 45-46. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Ayat 47 juga. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang-orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini artinya apa? Imam-imam besar adalah kepala agama Yahudi. Kemudian orang Farisi yakin dan percaya bahwa mereka percaya kepada Tuhan Allah paling baik. Tapi terhadap mujizat yang diadakan oleh Yesus, bagaimana imam besar sebagai pemimpin agama Yahudi reaksi? Bagaimana orang Farisi reaksi terhadap mujizat itu? Di sini kita bisa bertanya kepada mereka seperti ini. Apakah imam besar dan orang Farisi mempunyai kasih akan Allah? Apakah imam besar dan orang Farisi mau melakukan kehendak Allah? Apakah orang Farisi dan orang imam-imam besar berasal dari Allah? Dengan kata modern ini, apakah pendeta-pendeta mempunyai kasih akan Allah? Apakah calon hamba Tuhan, mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah di STT mempunyai kasih akan Allah? Apakah pendeta mau melakukan kehendak Allah? Apakah mahasiswa-mahasiswi STT mau melakukan kehendak Tuhan Allah? Apakah pendeta-pendeta atau calon hamba Tuhan berasal dari Allah? Nanti kita akan pelajari. Memang mereka adalah anak setan. Karena menurut ayat 47-48, waktu mereka mendengar laporan tentang mujizat yang diadakan Yesus, mereka mulai khawatir tentang dua hal. Yang pertama, banyak orang Yahudi melihat mujizat itu kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu memutuskan mengikut Yesus. Kemudian, semakin banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus, itu menjadi kelompok yang besar. Maka mereka pasti akan
melawan terhadap kekaisaran Romawi. Kalau begitu, terjadi masalah serius. Prajurit-prajurit kekaisaran Romawi mencoba menduduki orang Yahudi semuanya atau negara juga. Jadi mereka khawatir tentang dua hal. Kemudian nanti kita akan melanjutkan pelajaran tentang ini. Kemudian kita perlu memikirkan mujizat dan tanda-tanda ya. Pada zaman modern ini, seperti Lazarus yang telah mati dihidupkan lagi. Tuhan Allah mau menyatakan kemuliaan Tuhan Allah, yaitu pada zaman modern ini Tuhan Allah mau menyatakan kemuliaan Tuhan Allah melalui mujizat dan tanda-tanda. Dalam teks ini, Lazarus yang telah mati, kemudian dia dibangkitkan lagi. Melalui mujizat ini Tuhan Allah mau menunjukkan siapakah Yesus. Melalui mujizat itu Tuhan Allah mau menyatakan siapakah Yesus. Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Tuhan Allah yang hidup. Yesus yang diutus oleh Tuhan Allah. Kalau itu, pada zaman modern ini, kita sudah mendapat wahyu tentang Yesus adalah anak Tuhan Allah. Yesus adalah Kristus. Ya sudah, dikasih wahyu kepada kita. Yaitu apa? Alkitab. Dalam Alkitab ada kebenaran firman Allah. Dalam Alkitab ada banyak-banyak bukti tentang Yesus Kristus. Dalam Alkitab ada banyak bukti tentang Yesus Kristus melalui mujizat dan tanda-tanda. Kemudian dalam Alkitab banyak kesaksian rasul-rasul Yesus yang langsung melihat mujizat dan tanda-tanda diadakan oleh Yesus. Pada zaman Yesus, banyak orang percaya kepada Yesus setelah melihat mujizat dan tanda-tanda. Tapi sekarang kita tidak bisa melihat Yesus. Tapi kita sekarang percaya kepada Yesus melalui firman Allah. Itu pada zaman Yesus, orang yang percaya langsung melihat mujizat, langsung bertemu dengan Yesus, langsung mendengar penjelasan Yesus, kemudian percaya. Tapi pada zaman modern ini, kita percaya kepada Yesus dalam pekerjaan Roh Kudus, walaupun tidak langsung melihat Yesus, langsung tidak bisa melihat mujizat yang diadakan oleh Yesus. Mari kita membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 8. 1 Petrus pasal 1 ayat 8, kita membaca bersama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat 8. Sudah dapat? Oke, sekalipun. 1, 2, 3. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Pada zaman modern ini kami tidak bisa melihat Yesus. Tapi kita percaya kepada Yesus. Sebenarnya mujizat dan tanda-tanda adalah cara Tuhan Allah yang khusus. Itu dalam situasi darurat. Tuhan Allah memakai cara yang khusus untuk melakukan kehendak Tuhan Allah. Kalau begitu, Tuhan Allah menyatakan kemuliaan Tuhan Allah hanya melalui mujizat tanda-tanda saja? Menurut 1 Korintus pasal 10 ayat 31.
Menurut 1 Korintus pasal 10 ayat 31, saya membaca. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai keturunan Adam, sebagai orang berdosa, sebagai orang yang sudah hubungannya dengan Tuhan Allah terputus. Ini mujizat. Mengapa saudara-saudara tidak menjadi orang Islam di Indonesia? Kemudian kita belajar Injil, kemudian mengajar Injil lagi kepada orang yang lain. Ini adalah mujizat. Sepanjang umurnya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi satu kali pun belum pernah mengajar Injil. Orang-orang itu cukup banyak di antara orang Kristen. Oleh karena apa? Walaupun mengakui bahwa sepanjang umurnya saya percaya kepada Yesus, tapi sebagian orangnya belum mengenal Injil, belum pernah menginjili, maka belum pernah mengajar Injil satu kali pun kepada orang yang lain. Tapi sekarang masih muda, tapi sekarang sudah pernah mengajar Injil kepada orang yang lain. Itu adalah mujizat. Saya pernah dengar bahwa saudara-saudara mengajar Injil di kampung. Kemudian orang tuanya mendengar. Orang tuanya melihat melalui video. Kemudian orang tuanya apa? Heran sekali. Wah, bagaimana anakku bisa mengajar Injil kepada orang-orang yang lain? Selama tinggal di kampung hanya anak nakal saja. Tidak mendengar suara orang tua, tapi bagaimana dia berubah menjadi anak yang luar biasa. Saudara-saudara sudah memutuskan menjadi pendeta, kemudian siap atau sudah mulai berkuliah di STT, ini adalah mujizat. Memang apakah saudara-saudara mendengar perkataan seperti ini waktu pulang kampung? Waktu saudara-saudara memberi salam kepada tetangga-tetangga di kampung, orang yang sudah tua ya. Waktu memberi salam, sudah tua jadi tidak tahu dengan baik. Siapakah kamu? Oh, saya. Joe. Oh, Joe. Joe, waktu kecil. Seringkali menimbulkan persoalan di kampung ini. Seringkali bertengkar, seringkali bertinju dengan teman-teman yang lain. Kamu sudah besar. Sekarang melakukan apa? Oh ya Bapak, sekarang saya berkuliah di STT untuk menjadi pendeta. Kamu menjadi pendeta? Ini mujizat. Kemudian apa? Berbicara sopan. Di kampung menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang lain. Kemudian orang-orang yang lain melihat perbuatan baik bagi kamu. Bicara. Wah, bagaimana Joe begitu banyak berubah. Oh, dia belajar Injil. Dia mendapat disiplin. Ini adalah mujizat dan juga memuliakan nama Tuhan Allah. Melalui perubahan saudara-saudara yang luar biasa. Orang yang lain melihat, kemudian apa? Wah, Tuhan Allah yang hidup. Wah, firman Allah, Injil yang luar biasa. Bagaimana Injil yang mengubah anak nakal agar dia menjadi calon hamba Tuhan. Mengerti? Kemudian, secara akhirnya, kita perlu memuliakan nama Tuhan Allah. Kita perlu menyatakan kemuliaan Tuhan Allah melalui kematian kita. Dulu saya pernah ambil contoh yang agak lucu ya. Melalui kesaksian orang yang mulai di rumah sakit. Orang-orang percaya kepada Yesus. Bukan pendeta ya. Pada saat meninggal didoakan oleh pendeta atau gembala sidang.
mereka meninggal dalam damai sejahtera. Tapi waktu pendeta-pendeta meninggal, mereka tidak mau meninggal. Mereka tidak meninggal dalam damai sejahtera. Ini hal yang malu. Bagaimana kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan Allah waktu kita meninggal? Oleh karena apa? Kita yakin dan percaya perjanjian Tuhan Allah tentang kehidupan kita. Bagaimana Yesus mengakui? Akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak mati dan hidup selama-lamanya. Kalau orang yang percaya perjanjian Yesus dengan tetap walaupun sekarang saya mati, sebenarnya tidak mati, saya akan pindah ke dunia yang baru, yaitu saya naik ke surga, kemudian di sana dengan Yesus Kristus, dengan bersukacita tinggal selama-lamanya, yaitu percaya perjanjian Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Memang pada saat meninggal, bisa meninggal dengan ucapan syukur, atau dalam damai sejahtera, atau sambil tersenyum daripada berteriak-teriak dengan suara keras sambil mengakui, saya tidak mau mati. Saya tidak mau mati. Di dunia ini ada banyak orang yang lebih jahat daripadaku. Mengapa mereka masih hidup tapi saya harus mati cepatnya? Atau di mukanya penuh dengan takut, rasa takut. Walaupun kita meninggal, pada saat meninggal, di muka kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dengan mulutnya mengakui, malaikat-malaikat datang kepadaku untuk mengantar ke surga. Mari kita bertemu lagi di surga waktu yang akan datang. Dengan cara ini kita meninggal. Memang itu juga kematian kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan Allah. Melalui kematian kita bisa memuliakan nama Tuhan Allah. Amin. Jadi ada contoh yang baik. Menurut Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 15. Ini cerita tentang Stefanus. Waktu Stefanus meninggal, menurut Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 15, saya membaca saja. Mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Muka seorang malaikat. Stefanus dilemparkan batu. Memang secara manusia mukanya penuh dengan takut, penuh dengan marah, penuh dengan rasa benci dan sebagainya. Tapi seperti muka seorang malaikat. Jadi melalui kematian Stefanus menyatakan kemuliaan Tuhan Allah. Walaupun Alkitabnya tidak berbicara, tidak menulis. Di antara orang-orang yang melemparkan batu kepada Stefanus, sambil melihat muka Stefanus seperti seorang malaikat, mereka heran, mereka takjub. Wah, orang ini yang luar biasa. Dia percaya apa, maka mukanya sama seperti seorang malaikat. Kemudian ayat 45, 57. 47, 48. Membaca bersama-sama. Ayat 47, 48. Membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata,
Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Di sini kita bisa percaya seperti ini. Apakah imam besar dan orang Farisi melakukan kehendak Tuhan Allah? Apakah imam-imam besar dan orang Farisi mengasihi Tuhan Allah? Apakah imam besar dan orang Farisi berasal dari Tuhan Allah? Sebenarnya mereka adalah pencuri. Mereka adalah perampok. Mereka adalah keturunan ular beludak yang dikuasai oleh setan. Oleh karena mereka khawatir tentang banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus. Mereka harus tepuk tangan. Mereka juga memuji mereka tentang mereka percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Kemudian, yang keduanya, pengikut-pengikut Yesus menjadi kelompok yang besar. Maka mereka bisa memulai kerusuhan secara politik atau mereka bisa memulai pemberontakan terhadap kekaisaran Romawi. Kalau itu prajurit-prajurit kekaisaran Romawi akan campur tangan masalah ini. Jadi setelah itu imam besar Kayabas itu 49-50 membaca bersama-sama 49-50 juga. 1, 2, 3. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayabas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Sekarang Kayabas sebagai imam besar pada tahun itu berbicara dengan tujuan yang jahat. Artinya apa? Kalau kita tangkap Yesus, kemudian membunuhnya, memang semua pengikut-pengikut Yesus akan hilang, akan bercerai, akan pergi dengan bebas. Kemudian tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus lagi. Dengan tujuan yang jahat ini, Kayabas berbicara. Jadi imam besar Kayabas adalah orang yang jahat. Tapi penulis Injil Yohanesnya berbicara. Ayat 51-52. Membaca bersama-sama 51-52. 1, 2, 3. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Tapi menulis Injil Yohanes, yaitu Yohanesnya, mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Dia menjelaskan bahwa melalui kematian Yesus, orang-orang berdosa akan diampuni, yaitu Yesus akan mati untuk menyelesaikan masalah yang bisa terjadi dengan kekaisaran Romawi. No. Yesus akan mati untuk menjadi tebusan bagi kita. Yaitu Kayabas sebagai imam besar pada tahun itu berbicara dengan tujuan yang jahat tentang kematian Yesus. Tapi Yohanesnya mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan, yaitu menunjukkan bahwa Yesus mati. Ini menunjukkan tebusan untuk bagi banyak orang.
yaitu Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian ayat 53, 54, 55 membaca bersama-sama. 53 sampai 55 saya membaca. 1, 2, 3. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. 자, 4 kitab Injil yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes mempunyai persamaannya. Persamaan itu apa? Pada bagian yang terakhir, 4 kitab Injilnya menyimpulkan hari raya Paskah. Jadi 4 kitab Injilnya berfokus kepada kematian Yesus dan hari raya Paskah. 자, lebih konkretnya, pada waktu hari Paskah, pada waktu semakin dekat hari raya Paskah, Yesus naik ke Yerusalem. Yesus datang ke Yerusalem. Kemudian di Yerusalem, orang-orang yang bermusuhan kepada Yesus merencanakan membunuh Yesus. Kemudian dalam kondisi itu Yesus langsung berbicara. Menurut Lukas pasal 22 ayat 15. Menurut Lukas pasal 22 ayat 15, Yesus berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." 자, 4 kitab Injilnya berfokus kepada hari raya Paskah dan kematian Yesus. 자, untuk memahami ini kita perlu kembali keluarannya. 자, membaca Keluaran pasal 11 ayat 1. Keluaran pasal 11 ayat 1. Keluaran pasal 11 ayat 1. Kita membaca bersama-sama. 자, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku akan mendatangkan satu tela lagi atas Firaun dan atas Mesir. Setelah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini." 자, kita sudah tahu bahwa bagaimana Raja Firaun membiarkan orang Israel keluar dari Mesir melalui tela yang ke-10. Tela yang ke-10 menunjukkan apa? Darah anak domba ya. Darah anak domba. Sebenarnya tidak usah mengadakan 10 tela ya. Oleh karena Tuhan Allah tidak ada hal yang mustahil. Satu kali saja mengadakan tela, kemudian bisa membuat Raja Firaun membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi melalui tela yang pertama sampai tela yang ke-9 terus-menerus berfokus kepada tela yang ke-10, yaitu darah anak domba pada hari raya Paskah. Yaitu untuk menunjukkan, untuk menyatakan darah anak domba pada hari Paskah. Tuhan Allah terus-menerus mengatakan dari tela yang pertama sampai tela yang ke-9. Jadi kita perlu menyadari bahwa 4 kitab Injil berfokus kepada hari raya Paskah dan kematian Yesus.
itu berasal dari Keluaran pasal 11:1, pasal 10, dan sebagainya. Kemudian setelah itu, Tuhan Allah bersuruh kepada kita. Menurut Keluaran pasal 10 ayat 2. Keluaran pasal 10 ayat 2 kita membaca. Membaca Keluaran pasal 10 ayat 2, 1, 2, 3. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di sini engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Ini adalah wajib Tuhan, wajib kita di depan Tuhan Allah. Kita harus mengajar, artinya hari raya Paskah dan kematian Yesus. Kita harus mengajar, artinya kematian Yesus dan hari raya Paskah kepada keturunan kita, kepada murid-murid kita, kepada orang-orang yang lain. Dengan kata yang lain, kita perlu mengajar anak-anak kita, keturunan kita, murid-murid kita tentang Yesus disalibkan di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita sebagai anak domba. Itu perlu menjelaskan, perlu mengajar kejadian salib. Amin. Selesai. Yohanes pasal 11 selesai. Kemudian kita mulai Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12. Yesus diurapi di Betania. Yohanes pasal 12 agak panjang, maka terbagi dua bagian. Yang pertama, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 26. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 26, bagian yang pertama, key sentence adalah ayat 23. Membaca ayat 23 bersama-sama. Tetapi Yesus, 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Bagaimana Yesus, anak manusia menunjukkan Yesus ya. Bagaimana Yesus dimuliakan. Kemudian, telah tiba saatnya Yesus dimuliakan. Ini artinya apa? Sudah waktunya tiba, sudah waktunya genap untuk Yesus disalibkan, kemudian dikuburkan, kemudian pada hari yang ketiga dibangkitkan lagi. Hanya Yesus disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, itu tidak bisa dimuliakan. Tapi Yesus dibangkitkan lagi. Kebangkitan Yesus bisa menyatakan kemuliaan Tuhan Allah. Ini hal yang luar biasa. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 26 ini terbagi tiga bagian yang kecil. Bagian yang pertama, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11. Ini cerita tentang Maria menyiapkan upacara kuburan Yesus dengan meminyaki kaki Yesus. Ayat 1 sampai 11. Kemudian bagian yang kedua, ayat 12 sampai ayat 19. Bagian yang keduanya, ayat 12 sampai ayat 19. Ini artinya ceritanya tentang Hosanna Raja Israel.
Hosanna Raja Israel. Kemudian bagian yang ketiga, ayat 20 sampai 26. Ayat 20 sampai 26. Menurut ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itu bagian yang ketiga, judulnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Dalam Yohanes pasal 12, Yesus naik ke atas keledai yang muda untuk datang kepada Yerusalem. Kemudian Yesus umumkan bahwa ayat 31, penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia ini menunjukkan siapa? Penguasa dunia ini menunjukkan setannya, setan. Setan akan dilemparkan keluar. Ini menunjukkan apa? Melalui kebangkitan Yesus, kuasa setannya akan dihancurkannya. Sekarang Yesus datang ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ini menunjukkan bahwa Yesus sekarang datang ke Yerusalem sebagai keturunan perempuan yang merumukan kepala keturunan ular. Kalau itu bagaimana Tuhan Yesus? Dengan cara apa Yesus menghancurkan kuasa setan? Yohanes pasal 12. Key sentence-nya adalah ayat 27b. Coba ayat 27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan ku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ini adalah key sentence. Aku datang ke dalam saat ini. Yesus datang ke dalam saat ini. Dengan kata yang lain, Yesus disalibkan, kemudian dibangkitkan lagi. Melalui kebangkitan itu, Yesus menghancurkan penguasa dunia ini, yaitu setannya. Maka dengan demikian itu, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 26, yaitu bagian yang besar pertama, intinya adalah 23. Ayat 23, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Bagaimana anak manusia? Yaitu Yesus dimuliakan. Melalui dibangkitkan lagi. Anak manusia dimuliakan. Jadi, untuk melakukan pengakuan iman Yesus, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Untuk itu, Maria menyiapkan upacara kuburan Yesus dengan meminyaki kaki Yesus. Kemudian orang-orang Yahudi menyambut Yesus sambil berkata, Hosanna Raja Israel. Kemudian Yesus mengatakan kematian di atas kayu salib dan dibangkitkan lagi, maka setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Tentang itu, Yesus mengatakan seperti ini, ayat 24.
Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus perlu mati kemudian dibangkitkan lagi, maka orang-orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Ini dijelaskan, ia akan menghasilkan banyak buah ya. Banyak buah. Kalau begitu, lebih konkretnya kita memahami. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Kita membaca dulu, kemudian memperhatikan firman Allah yang penting. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Membaca bersama-sama. 1, 2, 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu, murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Waktu Maria, menurut ayat 3 ya, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tentang perbuatan Marta, bagaimana Yesus berbicara. Ayat 8-nya. Ayat 8. Tujuh dulu ya, 7. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku." Yaitu waktu Maria meminyaki kaki Yesus, melihat itu kemudian mengatakan, sekarang Maria menyiapkan apa? Hari penguburanku, hari penguburan Yesus. Yaitu Maria sekarang menyiapkan upacara kuburan Yesus. Kemudian ayat 8. "Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Ini berarti apa? Yesus disalibkan, dikuburkan, kemudian apa? Tidak bisa bersama-sama ya selalu ya. Jadi ini menunjukkan Yesus akan mati. Jadi Yesus meminyaki kaki Yesus pun ini disiapkan untuk Yesus akan disalibkan. Jadi kemudian ayat 9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Banyak orang Yahudi datang kepada Yesus hanya untuk melihat Yesus saja? No. Untuk melihat juga siapa? Lazarus yang sudah dibangkitkan
dari antara orang mati. Sudah mati kemudian dibangkitkan lagi. Bagaimana? Terlihat. Jadi mereka memperhatikannya. Maka datang kepada Yesus. Dan juga untuk Lazarus. Jadi di sini kita bisa menyadari bahwa Lazarus dipakai oleh Tuhan Allah sebagai bukti tentang menyatakan kemuliaan Tuhan Allah. Melalui Lazarus kita perlu melihat kita juga ya. Mengapa Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya Tuhan Allah? Untuk memuliakan nama Tuhan Allah. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Allah seperti Lazarus. Lazarus sudah mati, tapi dia dibangkitkan lagi di antara orang mati, maka dia menyatakan kemuliaan Tuhan Allah. Dia dipakai oleh Tuhan Allah sebagai bukti yang tetap untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Allah. Jadi melalui kejadian Lazarus, kita perlu memikirkan kita sendiri. Mengapa Tuhan Allah memilih saya, menentukan saya, memanggil saya sebagai hamba Tuhan? Mengapa Tuhan Allah pada dasarnya menciptakan saya menurut gambarnya, gambar Tuhan Allah? Tujuan yang satu-satunya apa? Untuk menyatakan Tuhan Allah. Untuk memuliakan nama Tuhan Allah. Cara konkretnya, bagaimana kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan Allah? Bagaimana kita memuliakan nama Tuhan Allah? Melalui perbuatan yang baik. Sudah masuk STT. Sudah memutuskan menjadi calon hamba Tuhannya. Tapi waktu berdoa hanya mengantuk saja. Tidak konsentrasi berdoa. Tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, hanya secara rutinitas saja. Ini menyatakan kemuliaan Tuhan Allah. Ini menajiskan nama Tuhan Allah. Kalau orang-orang yang lain melihat kita berdoa secara rutinitas saja sambil mengantuk, mereka sekarang berkuliah di STT untuk menjadi pendeta. Sebagai calon pendetanya mengantuk saja. Bagaimana? Ini memuliakan nama Tuhan Allah, menyatakan kemuliaan Tuhan Allah. Sebaliknya apa? Menajiskan nama Tuhan Allah. Sebagai calon hamba Tuhan, tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak mendapat disiplin dengan sungguh-sungguh. Tidak menuruti aturan-aturan asrama. Di belakang, secara sembunyi-sembunyi baru pacaran saja. Kemudian di depannya menyamar seperti tidak ada masalah pun. Kalau orang yang lain mendengar cerita ini, kalau orang yang lain melihat hal ini, bagaimana mereka berbicara? Calon hamba Tuhannya menipu, pintar berbohong, pintar menyamar. Bagaimana menjadi hamba Tuhan yang baik? Ini artinya apa? Tidak menyatakan kemuliaan Tuhan Allah. Sebaliknya apa? Menajiskan nama Tuhan Allah. Kita bisa menjadi seperti imam besar orang Farisi. Waktu imam besar dan orang Farisi mendengar mujizat yang diadakan oleh Tuhan Allah. Waktu mereka mendengar perkataan Yesus, yaitu Yesus berkata, "Akulah anak Tuhan Allah." Bagaimana mereka reaksi? Orang Farisi, imam besar memperlakukan Yesus sebagai orang gila yang kerasukan setan. Kalau mereka mengasihi Tuhan Allah, mereka mau melakukan kehendak Tuhan Allah, kalau mereka yang berasal dari Allah, memang waktu mendengar cerita yang luar biasa itu, perkataan itu, mereka pasti apa? Meditasi firman Allah. Khususnya nubuat-nubuat nabi-nabi yang lalu. Nabi-nabinya
bernubuat tentang Mesias yang akan datang. Kalau itu, Yesus yang sekarang mengadakan mujizat. Yesus yang sekarang mengakui bahwa Dia adalah anak Tuhan Allah. Betul-betul Mesias yang sudah datang. Ini adalah respons yang benar bagi mereka. Mereka berdoa untuk tanya kepada Tuhan Allah. Sekarang seorang pemuda namanya Yesus mengadakan mujizat, kemudian mengatakan Dia adalah anak Allah. Dia dan Tuhan Allah satu. Apakah ini adalah Mesias? Ini adalah Mesias yang diutus oleh Tuhan Allah kepada kita? Mereka dengan sungguh-sungguh berdoa untuk tanya. Mereka dengan sungguh-sungguh meditasi firman Allah, khususnya tentang nubuat nabi-nabi. Tapi sebaliknya, mereka untuk menghapuskan buktinya. Sekarang mau apa? Mau membunuh Lazarus juga. Di belakang ada ya. Nanti akan membaca. Mereka merencanakan membunuh Lazarus. Untuk apa? Menghapuskan bukti. Lazarus membuktikan apa? Dia telah mati 4 hari lewat, kemudian berbau jelek. Tapi Yesus membagikan Lazarus yang telah mati agar dia dihidupkan lagi. Jadi sekarang imam besar dan orang Farisi menghapuskan, melenyapkan bukti melalui Lazarus. Maka apa? Tidak ada lagi orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Tidak ada lagi orang Yahudi yang mengikut Yesus. Maka kita bisa berbicara bahwa imam besar, orang Farisi adalah anak setan. Papang mereka adalah iblis. Dengan kata yang lain, dengan kata-kata modern ini, pendeta-pendeta atau pemimpin-pemimpin agama Kristen menjadi anak setan. Sama seperti imam besar dan orang Farisi. Imam besar adalah pemimpin agama Yahudi. Orang Farisi melakukan hukum Taurat dengan sungguh-sungguh. Orang Farisi studi hukum Taurat dengan sungguh-sungguh. Mereka yakin bahwa mereka percaya kepada Tuhan Allah paling benar, paling baik. Tapi sebenarnya mereka seperti pencuri, perampok. Mereka adalah anak setan. Jadi kita perlu menyadari. Kita bisa menjadi seperti pada zaman imam besar dan orang Farisi. Amin. Oke, hari ini sekian aja. Membagi bersama-sama, kemudian sharing lagi.